Persebaya Surabaya memulai era baru bersama Eduardo Perez pasca memecat Paul Munster dari kursi kepelatihan. Filosofi Matador akan melekat dalam gaya bermain Persebaya, mengingat Eduardo Perez merupakan tipikal pelatih dengan formasi menyerang. Gak heran skuad Bajul Ijo berambisi besar meraih prestasi dan sudah mendatangkan 18 pemain di bursa transfer. Seakan belum puas, Persebaya juga berencana merekrut beberapa pemain bintang timnas Indonesia demi membanggakan Ibu Pertiwi di level ASEAN. Cetak Gol coba merangkum ambisi Persebaya Surabaya banggakan Indonesia di Asia sebagai berikut. Memulai era baru bersama pelatih Spanyol. Paul Munster mendapat desakan mundur dari bonek mania sejak pertengahan kompetisi lalu. Bonek menganggap pelatih asal Swedia itu nggak punya ciri khas dalam gaya bermain. Pahami ya, ciri khas permainan Persebaya itu cepat, rapat, dan kaki ke kaki. Bukannya long ball, long pass itu jauh dari harapan kami. Itu bukan karakter Persebaya, ucap Cak Chong. Bahkan gaya main Munster ini disebut oleh Cak Chong menodai filosofi permainan Persebaya. Alhasil dirinya berharap manajemen klub mau mendengarkan suara dari para fans. Bermain di luar filosofi Persebaya, teman-teman bonek bahkan sempat buat hashtag soal Paul Munster out. Kita cuma hanya bisa sebatas itu. Menuruti keinginan para fans, akhirnya manajemen pun resmi memutus kontrak dari Paul Munster. Gak perlu waktu lama, Bajul Ijo langsung mendapat pelatih yang sesuai filosofi bermain klub. Eduardo Perez menjadi sosok terbaru yang akan menahkodai gaya bermain Persebaya di musim ini. Pelatih asal Spanyol ini sebelumnya bukan sosok yang asing di persepakbolaan tanah air. Eduardo sebelumnya tampil sebagai salah satu asisten dari Luis Milla saat menahkodai timnas Indonesia. Belum lagi dirinya juga menjadi pendamping dari Julio Banuelos di Persija Jakarta tahun 2019. Bahkan Eduardo juga pernah menjadi pelatih kepala dari PSS Sleman di tahun 2020. Belum lagi sang pelatih ini akan dibantu oleh sosok Shin Sang-gyu yang merupakan asisten Shin Tae-yong di Indonesia. Alhasil kombinasi dari kedua pelatih ini dinilai akan membawa Persebaya punya gabungan taktik Luis Milla dan Shin Tae-yong. Hal ini disebut membuat Bajul Ijo memiliki gaya penyerangan penguasaan bola. Selain itu, Persebaya juga akan memiliki gaya pertahanan yang kuat ala Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Lanjutkan keberhasilan menggacorkan talenta lokal. Usai menunjuk pelatih baru, Persebaya Surabaya langsung melanjutkan proyek mengorbitkan pemain lokal. Ambisi tersebut diprediksi bisa lebih matang di era Eduardo Perez. Pelatih kelahiran Madrid ini punya hobi menggunakan jasa pemain lokal. Saat menangani CP Villarrobledo, dirinya lebih suka memasang bakat muda seperti Fernando Navarro dan Angel Moreno. Bahkan Edu sempat dipercaya jadi koordinator tim junior Villarrobledo. Hal ini bakal berguna bagi Persebaya yang tengah gencar-gencarnya mengorbitkan pemain lokal. Di musim lalu ada nama Kadek Raditya dan Mikael Tata yang sempat mencuri perhatian. Kadek sendiri dipercaya tampil sebanyak 28 kali di Liga 1. Jumlah capsnya musim lalu jadi yang terbanyak sepanjang karir profesionalnya. Sementara Mikael Tata yang masih berusia 21 tahun sudah dipercaya starter 15 kali dari total 19 penampilan. Saking bagusnya, Tata sampai mendapat panggilan untuk membela timnas U23. Pasalnya, bek kelahiran Jakarta ini masuk skema Gerald Vandenberg untuk Piala AFF U23 mendatang. Melihat proyek bintang lokalnya sukses, Persebaya diyakini bakal melanjutkan tren yang sama. Rencana ini langsung dimulai dengan memulangkan bocah asli Surabaya, yakni Rahmat Irianto. Anak mendiang Bejo Sugiantoro ini memutuskan mudik untuk musim depan. Hal ini dikarenakan kontraknya sudah habis dan tak diperpanjang oleh manajemen Persib Bandung. Apalagi Irianto cukup jarang mendapat menit bermain di musim lalu. Meski ikut andil mempersembahkan gelar juara, namun dirinya cuma turun 12 kali ke lapangan. Oleh sebab itu, Persebaya datang sebagai juru selamat untuk sang pemain. Bajul Ijo berambisi untuk membangkitkan sentuhan magis Irianto seperti sedia kala. Langsung ambisius bersaing ketat di ASEAN. Selain membangkitkan talenta lokal, Persebaya Surabaya juga makin aktif di bursa transfer. Manajemen Bajul Ijo bahkan sudah mengantongi 18 pemain untuk didatangkan di musim panas. Di sektor penyerang, Persebaya mendatangkan Galih Freitas dari PSIS Semarang. Winger asal Timor Leste ini sudah mengemas 12 gol dan 11 assist selama 2 tahun berkarir di Indonesia.
Persebaya juga mengamankan jasa Risto Mitrevski sebagai calon bek tengah utama. Dirinya menjadi fondasi penting Dewa United musim lalu berkat torehan 2 gol dan 2 assist. Selain itu, klub asal Kota Pahlawan ini juga memulangkan Koko Ari dari Madura United. Di musim lalu, pemain 27 tahun ini tampil 28 kali termasuk di ajang AFC Challenge League. Sederet nama berpengalaman ini digait untuk menyukseskan rencana ambisius Persebaya. Pasalnya, Bajul Ijo ingin menjuarai Liga 1 musim depan dan membanggakan Indonesia di ASEAN Club Championship. Harapan ini juga disampaikan oleh salah satu rekrutan teranyar Persebaya, yakni Galih Freitas. Target saya jelas ingin membawa Persebaya juara, ujar penyerang 20 tahun tersebut. Namun ambisi Persebaya malah dihalangi oleh regulasi penyelenggara ASEAN Club Championship. Mereka ingin Indonesia mengirim Persib Bandung dan Dewa United selaku 2 pemuncak Liga 1 di musim lalu. Kami tetap teguh dengan keputusan kami. Persib dan Dewa itu diprioritaskan untuk mengikuti turnamen AFC, sementara Persebaya dan Malut layak ikut ACC, ujar Ferry Paulus selaku Direktur PT LIB. Dapatkan sweater kardigan pria yang kini turun harga menjadi 160 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Perbanyak transfer bintang timnas. Seakan masih belum puas, Persebaya kembali mendatangkan sejumlah nama besar. Klub asal Kota Pahlawan ini langsung membidik beberapa penggawa timnas Indonesia. Salah satunya adalah Rafael Strauch yang saat ini berstatus free transfer. Pemain yang dijuluki El Claimer ini baru saja menyudahi kontraknya bersama skuad Brisbane Roars. Untuk mendatangkannya, manajemen Bajul Ijo perlu menawarkan gaji fantastis setidaknya 1,1 miliar rupiah. Jumlah tersebut diklaim setara dengan pendapatan sang pemain saat berseragam Brisbane Roars. Namun Persebaya perlu bersaing dengan Persib, Bayangkara FC, dan Dewa United. Selain Strauch, Persebaya juga dikabarkan tertarik memulangkan Marcelino Ferdinand. Manajemen Bajul Ijo ingin memberikan menit bermain lebih banyak kepada ex-penggawa tersebut. Seperti yang diketahui, Marceng lebih sering bermain dengan skuad muda Oxford United. Dirinya juga dikabarkan bakal dilepas setelah berlaga di Piala Presiden 2025 mendatang. Celah ini bakal dimanfaatkan oleh Persebaya yang telah membesarkan Marceng sejak di akademi. Pemain 20 tahun ini bisa diduetkan dengan Stefano Lillipali yang juga masuk daftaran incaran Bajul Ijo. Penggawa skuad Garuda tersebut dipastikan hengkang dari Borneo FC Samarinda. Bahkan Persebaya sudah meminang Lillipali sejak bulan Desember lalu. Komposisi skuad Bajul Ijo semakin komplit dengan kehadiran Nathan Choaon. Bek kelahiran Rotterdam ini dikabarkan tertarik membela Persebaya setelah kontraknya berakhir di Swansea City. Suatu saat mungkin saya akan main di Indonesia, tepatnya di Persebaya, karena mereka memiliki banyak supporter, ujar Nathan. Dapatkan sepatu sneakers dari Yogi Komaldi dengan harga 150 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya pergerakan transfer Persebaya Surabaya di bawah Eduardo Perez. Bagaimana pendapatmu? Akankah Bajul Ijo sanggup membawa nama Indonesia terbang lebih tinggi di kancah Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.